Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Iqbaryati Maharnisa, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 4 Mapedeceng, Kabupaten Lu Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Jannatul Makwa Abu Hair. Beliau adalah guru IPA di UPT SMP Negeri 4 Mapedeceng. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar ini hari Bu Nana? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini Bu Nana kita akan adakan percakapan pra-observasi sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan atau biasa disebut dengan supervisi kelas Bu Nana ya. Iya Bu. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas ini untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap atau lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu ya. Iya Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu Nana. Yang pertama itu terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di pembelajaran nantinya ini. Iya. Jadi materi yang akan saya bawakan itu Bu, materi kerapatan SAT. Oke. Itu ada di bab kedua di materi SAT dan perubahannya. Ya. Nah, di kerapatan SAT ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi yang pertama itu peserta didik mampu untuk memahami konsep kerapatan SAT. Kemudian yang kedua, siswa mampu untuk menjelaskan definisi massa jenis. Dan yang ketiga, peserta didik mampu untuk mengaplikasikan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi yang akan Ibu bawakan nanti pada saat supervisi kelas itu kerapatan SAT ya Bu ya. Iya, Bu. Dan ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya. Nah, dari tujuan pembelajaran ini area pengembangan apa yang akan Ibu capai? Kalau berdasarkan tujuan pembelajaran, ranah yang akan saya kembangkan itu ada 2 Bu. Ya. Ada ranah kognitif dan Oke. juga ranah psikomotorik. Nah, untuk yang ranah kognitif ini ada 2 yang harus dicapai. Yang pertama itu peserta didik mampu untuk memahami konsep massa jenis sesuai dengan contoh kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu untuk menentukan massa jenis berdasarkan rumus mencari massa jenis. Nah, kemudian untuk di ranah psikomotorik itu juga ada 2 Bu. Yang pertama itu peserta didik mampu untuk bisa mengaplikasikan contoh dari kerapatan SAT. Contohnya itu contoh kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik mampu untuk menggunakan alat-alat laboratorium. Oke. Jadi terkait area pengembangan yang akan Ibu capai itu ada 2, ranah kognitif dan ranah psikomotorik Bu ya. Nah, dari area pengembangan ini bagaimana rancangan atau model pembelajaran atau strategi yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran nantinya? Iya Bu. Jadi kalau untuk metode yang akan saya gunakan nanti itu saya akan menggunakan metode diskusi dengan anak-anak. Adapun model yang akan saya gunakan itu menggunakan discovery learning. Nah, di mana di discovery learning ini ada tahapan stimulasi. Nah, di situ saya akan memberikan video pembelajaran kepada peserta didik. Selain video pembelajaran ini sebagai media, di sini saya juga gunakan sebagai wadah untuk bisa berdiskusi dengan peserta didik. Jadi ada timbal balik. Jadi medianya media video pembelajaran ini tidak hanya untuk yang mereka audio saja, tapi yang visual juga bisa tercapai untuk mereka yang gaya belajarnya audio dan visual. Seperti itu Bu. Jadi strategi atau rancangan yang akan Ibu capai nantinya dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning ya, dengan metode diskusi. Media pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu video. Video nanti ini sebagai media untuk Ibu menjelaskan materi, juga Ibu gunakan untuk diskusi dengan murid nantinya Bu ya. Betul, Bu. Jadi kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Untuk jadwal saya Bu, itu ada di hari Kamis tanggal 12 September 2024. Oke. Di kelas? Di kelas 71 Bu. Jam keberapa Bu? Jam pertama dan jam kedua. Oke, jadi jadwalnya Ibu di hari Kamis tanggal 12 September 2024 kelas 71 jam pertama kedua ya Bu ya.
Jadi saya akan datang ke kelas ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran ibu. Nah, kemudian nantinya setelah ibu melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi Bu ya. Dan juga nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek saya Bapak Ismaruddin SPD ya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Ya Bu, dalam percakapan kita hari ini tuh saya merasa bahwa ini sangat bermanfaat untuk saya, dimana saya bisa mempersiapkan lebih baik lagi kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan dalam kelas. Ibu menanyakan terkait metode, model, ya, dan itu sangat membantu saya Bu untuk kegiatan kelancaran proses pembelajaran dalam kelas. Oke, semoga kegiatan nantinya berhasil ya Bu ya, berjalan lancar. Terima kasih Bu atas waktunya. Ibu sudah meluangkan waktu hari ini. Sampai ketemu di kegiatan pembelajaran hari Kamis depan. Demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi berikutnya, observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kita baik. Oke. Kabarnya semuanya baik. Baik, Bu. Ada teman tak yang tidak hadir? Berapa orang? Dua orang. Siapa? Oke, Omang Atika dan Alham. Omang Atika sakit izin apa? Kalau Alham? Izin kemana Alham? Makassar. Pergi ini lagi ya? Kerja. Oke. Oke, kalau begitu sebelum memulai pelajaran, supaya kalian semangat, semuanya berdiri. Kita ada ice breaking dulu. Oke. Berdiri semuanya, berdiri. Oke. Jadi ice breakingnya ini sudah kita lakukan, tapi di sini Ibu masih percepat ya. Tahu yang panjang pendek itu? Oke, jadi ini akan melatih fokus kalian. Yang cowok fokus. Oke. Kita mulai. Oke? 1, 2, 3. Jadi kalau Ibu bilang panjang, kalian harus pendek. Kalau Ibu bilang pendek, kalian pendek. Mulai. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Oke, sudah ada yang salah. Kita ulang lagi. Fokus ya, fokus.
tentang perubahan wujud. Oke, perubahan wujud zat. Jadi kemarin itu kita sudah bahas terkait apa itu zat, apa itu perubahan wujud zat, apa saja perubahan wujud zat, perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, jadi untuk sekarang kita masuk ke materi yang baru. Ada yang tahu materi apa? Materi apa? Apa? Apa bukan? Sudah minggu sudah perubahan fisika, perubahan kimia. Oke, kerapatan zat. Kita akan belajar kerapatan zat. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini boleh dicatat. Yang pertama itu kalian harus bisa memahami konsep massa jenis zat. Oke, catat. Kalian harus bisa memahami massa jenis zat. Yang kedua, dapat menjelaskan pengertian massa jenis zat dari percobaan. Dan yang ketiga, mengaplikasikan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membahas tentang massa jenis zat. Massa jenis zat itu masuk ke dalam materi kerapatan zat. Oke, jadi untuk pengaplikasian nanti kita akan melakukan praktikum. Jadi nanti Ibu akan sampaikan apa-apa alat dan bahan yang akan dibawa untuk dilaksanakan nanti di laboratorium IPA. Oke, paham? Paham. Jadi tujuan pembelajarannya ada berapa? 3. Oke, jadi yang pertama dulu kita akan membahas terkait konsep massa jenis. Karena kalian kalau tidak tahu konsep massa jenis, nanti pada saat pengaplikasian atau kita ada jalan kalian tidak paham. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi Ibu akan tampilkan video, sembari itu Ibu juga akan menjelaskan. Oke? Kalian ada yang pernah kena batu bata yang jatuh? Sakit nggak? Ya sakit ya. Tapi kalau dia cuma keluyuran air, nggak kerasa sakitnya. Mengapa bisa begitu? Kita hubungkan dengan partikel penyusun materi tersebut. Oke, kemarin ini apa materinya? Terkait apa? Partikel zat. Oke, ini zat apa? Oke. Apakah zat cair? Kemarin kita sudah belajar tentang partikel. Berarti kita sudah bisa membedakan kan? Pada kelompok yang sama atau zat yang sama, kira-kira Oke, kalau kalian dikasih pertanyaan seperti ini, partikel penyusunnya banyak yang mana? Yang padat ada yang cair? Oke, kalau dilihat dari gambarnya dia tersusun rapat dan rapi. Oke. mana ya? Dilihat dari pada partikel pada gambar, sudah jelas bahwa partikel yang padat lebih banyak. Oke, jadi betul ya. Jadi zat padat yang memiliki jumlah partikel paling banyak. Lebih rapat dan lebih banyak daripada Nanti Ibu suruh tulis baru tulis. batu Oke. bata memberikan efek yang Ini sudah kita bahas kemarin. perbedaan keadaan partikel Nah, ini partikel nih. pada materi atau zat. Oke. Jadi tadi kita akan membahas tentang kerapatan zat. Nah, kaitannya kerapatan zat itu ada dengan pada partikelnya. Jadi partikel, keadaan partikelnya itu materi atau zat berbeda pada kerapatan atau bisa disamakan juga dengan massa jenis. Kemarin massa jenis masuk di besaran apa? Turunan. Oke. Bentar kita akan menghitung. Jadi bisa ditulis dulu. Kalian bisa tulis dulu perbedaan keadaan partikel pada materi atau zat yaitu pada kerapatannya atau bisa kita samakan dengan massa jenis. Tulis dulu. Ya, yang di bawah. Jangan yang di atas yang kita bahas. Mereka sama-sama zat padat. Iya, sama-sama zat padat. Zat padat sama-sama terbuat dari emas, sama-sama terbuat dari kuningan. Tapi massa jenisnya mereka itu berbeda sama. Oke. Jadi massa jenis itu pengukuran massa setiap satuan volume benda. Mereka memiliki massa jenis yang sama. Ini terbuat dari apa? Itu bisa dilihat ya massa jenisnya nanti. Walaupun ukurannya misal ini
Perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 benda yang merupakan zat yang berbeda-beda di tingkat neraca, menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Coba berkaca, mana yang memiliki partikel penyusun yang paling rapat? Mana yang memiliki massa jenis yang paling besar? Oke, ini diukur pakai apa ini? Bawa. Timbangan atau Timbangan. neraca, ya, itu namanya neraca atau timbangan bisa juga. Nanti kalau kita ke lab nanti kita pakai ini. Kalau pada saat pengaplikasian, oke? Ini apa namanya? 7,8 gram. Apa? Besi. Ini bukan. Berat, massa. Oke, satuannya kalau massa satuan internasionalnya. Apa? Kilogram. Oke. Jadi ini berat ya. Nanti kita akan hitung mana yang paling rapat dan manakah materi yang memiliki massa jenis yang paling tinggi. Ini tidak bisa dilihat secara langsung, tapi harus dihitung terlebih dahulu. Oke. Jadi selanjutnya. Kalau kalian lihat seperti ini tidak akan tahu. Kalian mau bilang, oh kaca yang memiliki kerapatan paling tinggi. Tidak, itu harus dihitung terlebih dahulu. Apanya yang dihitung? Massa dan juga volumenya. Oke? Jadi sebelum itu kalian harus tahu dulu. Kalau untuk menghitung massa jenis itu perlu yang namanya massa dan juga volume. Benar. Oke, ibu bertanya, mana yang berat? Besi dan besi 1 kilo atau kapas 1 kilo? Sama-sama berat, Bu. Sama berat. Sama-sama berat, Bu. Oke. Kalau kita menanyakan yang mana berat, ini sama-sama berat. Kenapa? Karena dia bukan sama kilo. Oke, betul. Jadi sama ya, besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo itu sama. Kan bilang karena besi dia 1 kilo makanya berat, tidak? Tidak, dia sama. Kapas 1 kilo, besi 1 kilo itu sama. Jadi tidak ada yang lebih berat. Ini kita lihat, ada penjelasannya. Ayo, siapa yang dimengerti? Oke, tadi sudah ibu tanyakan ya, lebih berat yang mana? Ini sama ya, 1 kilogram besi dan 1 kilogram kapas itu sama. Tidak ada yang lebih berat karena massanya tetap sama 1 kilogram. Apa ya bungkusannya kalau kamu 1 kilogram? Oke. Masa jenis termasuk besaran turunan yang disebutkan dari Oke, tadi sudah benar. Kalian sudah bilang massa jenis itu termasuk besaran turunan. Nah, tadi ibu sudah katakan juga kalau ingin menghitung massa jenis tadi dari kaca, besi dan baja itu tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi harus diukur massa dan volumenya. Lihat ini yang warna merah. Kalian catat, massa jenis tergantung pada massa dan volume benda. Catat. Volume masuk di mana? Besaran turunan atau besaran pokok? Turunan. Volume. Ingat jembatan keledainya. Jembatan keledainya. Volume. Turunan atau pokok?
dibalik. Nanti kalau mencari volume bagaimana, kalau mencari massa bagaimana, ini ditutup. Oh, cari massa jenis, berarti yang dipakai untuk mencari adalah massa dan volume. Tapi kalau kalian mau cari massa, berarti massa jenis dikali volume. Kalau kalian mau cari volume, berarti massa dibagi massa jenis. Jadi ini adalah rumus segitiga. Kalian tulis ya, supaya nanti kalau dibalik-balik kalian bisa tahu. Kalau mau mencari, tinggal ditutup saja. Misal yang ditanyakan mau mencari massa jenis, tutup massa jenisnya. Berarti rumus yang dipakai adalah massa dibagi volume. Kalau volume yang ingin ditanyakan atau yang mau dicari, berarti massa dibagi apa nih? Massa jenis. Oke, kalau massa yang ingin dicari, tutup massa jenisnya. Massa jenis dibagi volume. Oke, ini kali ya, ini dibagi. Oke, jadi paham? Paham? Oke, sebentar kita lihat kalian paham atau enggak. Kita akan tes. Oke, sudah dicatat? Sudah. Ibu lanjut. Di mana rho adalah massa jenis, M adalah massa, dan V adalah volume. Massa benda didapat dari pengukuran menggunakan timbangan. Oke, jadi tadi yang waktu pertama kita lihat neraca itu adalah namanya neraca digital. Neraca digital yang ini. Yang pada saat tadi kalian lihat ada yang kaca dengan baja ini, pakai ini. Di lab juga ada. Nanti kita akan gunakan pada tujuan pembelajaran yang ketiga, pengaplikasian. Oke? Jadi massa itu diukur dengan neraca, mau itu neraca gantung, neraca analog, neraca sama dengan maupun neraca digital. Atau neraca. Sedangkan volume dapat dihitung menggunakan rumus matematika jika bendanya berbentuk beraturan. Jika bendanya tidak beraturan, maka dapat menggunakan bantuan gelas ukur dan air. Oke, kemarin di alat lab, alat laboratorium, ini apa namanya? Gelas ukur. Untuk mengukur ayo tahu apa des? Volume, mengukur volume. Jadi nanti kalau pada saat kita akan melakukan praktikum, ini akan kita pakai dengan yang di sana. Apa namanya di sana? Untuk mengukur apa di sana? Neraca. Untuk mengukur apa? Mas? Bukan. Oke, mengukur massa. Ini mengukur volume. Sana mengukur massa. Ini volume. Massa. Oke, jangan sampai kalian mengukur massa pakai ini. Tidak akan dapat. Oke? Oke, paham ya? Air dengan volume awal tertentu dimasukkan benda yang akan diukur volumenya. Tentu saja setelah dimasuki benda, Oke, jadi sudah paham tadi konsep massa jenis? Paham? Paham. Jadi massa jenis tadi itu berdasarkan apa? Massa dan volumenya. Jadi ingat, ini rumus segitiganya nah. Ya, harus selalu diingat. Ini akan tiap mencari massa jenis akan dipakai. Nah, oke, jadi untuk materi selanjutnya itu tentang mengapung dan tenggelam. Ini masih terkait dengan massa jenis, masih terkait. Kita dengar penjelasannya. pernah nggak nih Oke, kalian pernah nggak berenang seperti ini? berenang? Sudah Berenang di mana? Di sungai. Di kolam. Di WC. Oke. Dengar. Oke, kalian pernah lihat tak batu mengapung? Pernah. Tidak. Batu mengapung. Batu mengapung.
batu. Sama-sama benda. Tetapi bisa dilihat dari kerapatan partikelnya. Kalau batu dia kerapatan partikelnya bagaimana? Rapat. Kalau kayu tidak. Oke. Itulah kenapa kalau di dalam air, kalau kita bahas konsep tenggelam dan mengapung, kayu itu dia masuk ke mana? Tenggelam atau terapung? Batu masuk di kenapa? Karena semakin rapat partikel penyusun, ini namanya partikel penyusun ya, ini ya, partikel penyusun, maka massa jenis semakin tinggi. Nah kalau misal massa jenisnya semakin tinggi, itu akan lebih memudahkan benda ini untuk misal kayak batu itu untuk tenggelam. Kalau manusia tenggelam itu karena apa? Apakah massanya berat? Tidak ya? Beda. Kalau manusia itu dia ada teknik untuk bisa terapung. Tapi kalau batu ada enggak tekniknya untuk bisa terapung? Oke, makanya kalau ada orang yang tidak tahu berenang biasanya disebut gaya terapung. Disebut gaya batu. Karena dia tidak bisa terapung. Oke. Jadi ingat ya. Kalian catat. Kalian mencatat atau kalian ingat berarti nanti pada saat ibu bertanya kalian harus tahu. Semakin rapat partikel penyusun maka massa jenis semakin tinggi. Berarti kebalikannya. Kalau kebalikannya apa? Semakin renggang partikel penyusun maka massa jenisnya semakin tinggi atau rendah? Rendah. Iya, semakin rendah. Oke. Silakan dicatat dulu. Ini ya. Ini ada rumusnya. Ini tanda apa kalian tahu ini? Apa? Lebih dari ini. Bisa dicatat dulu. Oke, perhatian. Lanjut. Oke, sudah ditulis? Sudah. Mau ditulis juga ini. Ini penting ini. Massa jenis tadi tergantung apa? Volum dan massa. Jangan lupa, baru berapa menit? Sudah, Bu. Oke, tunggu yang lain. Ini kalau ada yang tidak tahu, ini tanda lebih dari, ini kurang dari.
kita belajar apa? Saya. Berapa? Oke, kerapatan. Nah, jadi hari ini kita belajar kerapatan tentang masa jenis. Bagaimana begitu masa jenis dan konsep masa jenis. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ada yang bertanyakan? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, ibu cukupkan pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kegiatan hentikan. Siap. Mulai. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih Bu Guru. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kegiatan percakapan pasca observasi bersama saya Iqbal Yatimah Tunisa, calon guru penggerak angkatan 10 di UPT SMP Negeri 4 Mapideceng, Kabupaten Luwu Utara. Saya juga masih ditemani oleh Ibu Jannatul Makwah Abu Hair sebagai guru yang sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan di tengah-tengah kami juga sudah hadir Bapak Ismaruddin SPD. Beliau adalah pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Pak? Bagaimana kabar? Alhamdulillah agak baik setelah 10 hari berlebaran. Alhamdulillah, semoga Bapak cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali saat ini. Bagaimana? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Alhamdulillah, semua kita dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, percakapan hari ini, kegiatan percakapan pasca observasi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nana terkait jalannya observasi kelas yang sudah dilakukan kemarin Ibu Nana ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Di pertanyaan pertama ini, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran ini? Iya Bu, untuk pembelajaran kemarin itu setelah saya melakukan proses pembelajaran, saya ada rasa puas dan juga puas setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi ada perasaan rasa puas dan tidak puas ya. Jadi hal itu hal wajar dialami oleh semua guru ketika selesai melakukan pembelajaran. Nah, terkait pengalaman yang Ibu rasakan ketika melaksanakan pembelajaran dan saya hadir sebagai observer Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Karena ini mungkin pengalaman kedua Bu ya di observasi, yang pengalaman pertama kayaknya di sekolah. Iya betul Bu. Hari Rabu ya. Iya. Nah, pengalaman keduanya ini kemarin hari Kamis. Betul Bu. Jadi 2 hari berturut-turut ini Bu Nana diobservasi. Bagaimana nih pengalamannya Bu Nana? Iya Bu, jadi memang sudah 2 kali observasi, di hari sebelumnya dengan Pak Kepala Sekolah Ya, dan yang kedua dengan Ibu Iba. ya, Nah, walaupun sudah 2 kali observasi, saya masih merasa gugup dan grogi juga, dan juga ada perasaan takut Bu. Takutnya itu saya apa yang saya rencanakan di pembelajaran itu tidak terlaksana. Terus saya juga merasa ketika ada ibu sebagai nilai, saya juga merasa gugup. Tapi seiring berjalannya kegiatan pembelajaran, saya sudah mulai merasa rileks. Saya sudah mulai bisa kembali kelas. jadi sudah berbiasa sekali pengalaman Ibu kemarin 2 hari ini. Ibu juga saya lihat mampu menangani perasaan Ibu supaya tidak terlihat, supaya bisa tetap tenang dan fokus walaupun memang masih kentara. Wajar Bu, saya juga 14 tahun, kurang lebih 14 tahun setiap kali supervisi oleh kepala sekolah atau kemarin rekan sejawat juga masih ada perasaan buruknya. Jadi hal wajar itu terkait perasaan buruk. Kemudian terkait proses pembelajaran kemarin, bisa diceritakan kembali Bu tahapan-tahapan yang Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran dan ada pengembangan yang Ibu Jadi di kegiatan atau proses pembelajaran yang sangat
kemarin saya mau mengamati Ibu melakukan mulai dari pembukaan, menyapa, mengucapkan salam, menyapa siswa, kemudian memberikan ice breaking supaya siswa fokus akan ke materi Ibu, kemudian menyampaikan program pembelajaran, kemudian menyelesaikan tahapan discovery learning mulai dari Ibu yang dikatakan tadi pemberian rangsangan sampai di kesimpulan, kemudian di akhir di penutup itu juga yang saya amati Ibu melakukan refleksi kepada siswa dan menyampaikan materi yang akan Ibu paparkan di minggu depan Ibu ya. Dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas, menurut Ibu apakah sudah berjalan baik atau masih ada hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran? Di proses selama proses pembelajaran tersebut, saya ada dapat 2 hambatan. Iya, ada 2 hambatan. Yang pertama itu keaktifan peserta didik. Keaktifan peserta didik yang kurang. Kemudian yang kedua itu hambatannya terkait penjelasan yang berulang. Ya, penjelasan materi yang terus berulang. Bahkan saya mengulangnya sampai beberapa kali sampai siswa paham. Jadi menurut Ibu hambatannya itu ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif Bu ya dalam pembelajaran. Kemudian hambatan yang kedua itu Ibu harus mengulang materi atau menjelaskan materi kepada siswa Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu mengapa bisa terjadi hal tersebut? Untuk yang hambatan pertama Ibu, saya juga kan mengamati Bu selama proses pembelajaran. Di sini saya melihat peserta didik yang berada posisi duduknya paling depan itu aktif. Kemudian yang posisi yang di belakang itu yang kurang aktif. Nah, saya melihat bahwa kemunculan keaktifan peserta ini yang tidak aktif mungkin karena salah satunya kondisi tempat duduknya yang tidak kondusif. Jadi mereka kan duduknya bersafu. Nah, jadi untuk mengamati atau mendengarkan penjelasan mungkin agak
Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan tersebut? Rencananya kan saya ada 2 hari total dalam sepekan. Oke. Di hari Rabu, insyaallah. Di hari Rabu tanggal 18 September 2024, insyaallah akan depan di jam terakhir. Luar biasa sekali semangatnya Ibu, karena Ibu akan langsung merealisasikan minggu depan ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding yang kemarin. Saya tunggu cerita-cerita Ibu nanti setelah pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bu atas jawaban yang Ibu berikan. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Bapak Ismaruddin sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan-tanggapan terkait jalannya percakapan pasca observasi tadi. Silakan Pak. Jadi Ibu calon berkompeten. Saya kira proses ini sudah sangat menarik. Jadi supervisi akademik berbasis kepemimpinan dilakukan dengan 3 prinsip. Yang pertama prinsip kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah melaksanakan prediksi. Untuk proses tadi pra observasi, ya jadi intinya di situ Ibu calon guru penggerak sudah memantik Ibu Jana ini untuk bagaimana hal apa yang akan dikembangkan pada proses supervisi ini. Kemudian dari sudah bersepakat saya memperoleh dokumennya. Setelah itu dalam proses observasi kelas, tujuan yang ingin dicapai itu diamati oleh calon guru. Ini pada saat pasca kembali tadi calon guru penggerak menanyakan memberi penguatan kepada Ibu Jana itu berrefleksi apa hal yang dialami pada proses pembelajaran, kondisi dari psikologisnya di awalnya seperti apa, kemudian pada saat proses tadi ada rencana-rencana perbaikan pembelajaran ke depan dengan mengatur pola ruangan atau ada hal-hal yang perlu penguatan lagi sehingga dalam hal tingkat pemahaman menurut pembahasan kurikulum materi dan secara umum sangat luar biasa. Terima kasih. Dan jangan mulai komunikasi sesudah nonton videonya sudah luar biasa. Tetap semangat Iya Pak. ya, dan semoga ke depan semakin lebih baik lagi. Mungkin dari saya Baik Pak, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari percakapan pra observasi yang dilakukan di hari Jumat tanggal 6 September 2024 dan observasi kelas dilakukan hari Kamis tanggal 12 September 2024 dan kegiatan pasca percakapan pasca observasi dilakukan hari ini hari Jumat tanggal 13 September 2024. Saya juga ucapkan terima kasih kepada
kepada Ibu Nana sudah membersamai saya dari awal sampai akhir. Mungkin masih ada yang mau disampaikan Bu, terkait kegiatan pesta observasi hari ini. Saya juga mau terima kasih Bu, karena dengan adanya kegiatannya Ibu ini, kegiatan supervisi, saya bisa tahu kekurangan saya, bagaimana saya harus memperbaiki pembelajaran ke depannya, sehingga ketika nanti saya masuk lagi ke dalam kelas, saya bisa maksimal dalam melaksanakan tupoksi saya sebagai seorang guru. Seperti itu. Semangat Bu untuk melakukan perubahan di dalam kelas ya Bu. Intinya kita apa yang kita lakukan itu semua berpihak pada murid. Terima kasih juga Pak kepada Bapak sudah hadir dalam kegiatan pesta observasi ini. Saya akhiri.